Marilah kita mulai pembelajaran mata pelajaran kimia kelas 12 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua siswa kelas 12? Sehat selalu ya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan meliputi penurunan tekanan uap larutan, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Ini semuanya bisa kalian pelajari atau kalian perhatikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Titik didih, titik beku, kemudian tekanan osmotik, tekanan uap atau penurunan tekanan uap larutan. Banyak sifat koligatif larutan ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang akan dibahas yang pertama adalah mengenai penurunan tekanan uap larutan. Kalian tahu sendiri, air memiliki titik didih pada suhu 100 derajat Celcius. Ketika mendidih, air akan berubah menjadi uap air. Nah, pada tekanan yang ditimbulkan oleh uap jenuh suatu zat tekanan uap zat tersebut, maka besaran tekanan uapnya bergantung pada jenis zat dan suhu. Sekali lagi, tekanan uap itu bergantung pada jenis zat yang terlarut dan suhu. Zat yang memiliki daya tarik antar partikel relatif besar berarti sifat menguap, sehingga mempunyai tekanan uap yang relatif rendah. Contoh, garam, glukosa, glikol, atau gliserol. Sebaliknya, zat yang memiliki daya tarik menarik antar partikel relatif lemah berarti mudah menguap, sehingga tekanan uap yang dipunyainya pun relatif tinggi. Contoh, etanol dan ketat. Gambar kalian bisa melihat di gambar A, gambar sebelah kiri. Nah, bisa dilihat bahwa pada tekanan uap murni pada suhu 100 derajat Celcius, tekanan uap pelarut untuk air lebih besar daripada tekanan uap jenuh larutan karena molekul pelarut yang menjadi bentuk uap pada pelarut ini lebih banyak. Kalian bisa lihat ini partikel pelarutnya banyak. Partikel pelarut ini, maka tekanan uapnya akan lebih tinggi dibanding pada gambar sebelah kanan tekanan uap larutan. Sekali lagi, yang gambar A ini adalah tekanan uap pelarut murni akan lebih besar. Kembalikan. Kita lihat lagi, ini akan lebih besar karena kalian lihat partikel pada pelarut ini lebih banyak. Sementara kalau pada suatu larutan, contohnya ini adalah gambar ini larutan gula. Pada larutan gula, partikel terlarut pada permukaan mengurangi banyaknya molekul pelarut yang akan menjadi membentuk uap. Kalian lihat, ini partikel pelarutnya yang warna biru ini partikel zat pelarutnya. Sehingga karena di larutan ini ada partikel pelarut dan juga ada partikel zat pelarut, maka tekanan uap akan terjadi penurunan. Itu yang disebut penurunan tekanan uap larutan. Pada larutan ini, suhu tekanan uapnya tidak 100 derajat Celcius, tapi terjadi penurunan yang kita kenal dengan tanda delta T. Selanjutnya, sifat koligatif larutan yang lain adalah kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Yang akan Ibu bahas sedikit adalah mengenai titik didih. Titik didih pada umumnya, kalau kalian tahu, air murni itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius dan pada tekanan 760 mm². Jika ke dalam air tersebut ditambahkan zat yang tidak mudah menguap hingga terbentuk larutan, maka pada suhu air mendidih, si larutan itu belum mendidih. Hal ini
bisa dilakukan yaitu dengan menaikkan suhu, sehingga disebutnya dalam sifat koligatif larutan itu terjadi kenaikan titik didih. Nah, kebalikannya dengan titik beku. Titik beku untuk air murni, kalian tahu untuk air titik beku itu 0 derajat Celcius dan terjadi pada tekanan 760 mm/Hg. Nah, jika ke dalam air murni dilarutkan yang tidak mudah menguap, sehingga membentuk larutan dia, kemudian didinginkan pada suhu 0 derajat Celcius, larutan tersebut belum membeku. Sehingga untuk membeku larutan tersebut harus diturunkan titik bekunya di bawah titik beku air. Itu yang baru Ibu bahas pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku. Untuk tekanan osmosis kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.